Pemirsa, moral dan spiritual merupakan faktor penting dalam membangun sumber daya manusia. Namun selain itu, pendidikan juga sangat berperan penting. Sebab pendidikan mampu memunculkan talenta-talenta yang membawa seseorang pada prestasi yang gemilang. Bersama saya Fani Yanggo, selama 1 jam ke depan, saya akan mengajak pemirsa Jaya TV dimanapun Anda berada untuk bersama-sama menyimak perbincangan menarik pada hari ini dalam Dialog Papua Pagi. Dan telah hadir bersama-sama dengan saya hari ini di studio Jaya TV beberapa generasi muda Kenambai Umbai yang berhasil menorehkan prestasi di kancah nasional. Kita akan berkenalan satu persatu. Yang paling dekat berdekatan dengan saya, di sebelah kanan saya ada Claudia Dai Songar. Okay. Halo Claudia. Halo. Pakai mic-nya ya. Oke, perkenalkan, nama saya Claudia Teresia Dai Songar. Saya kelas 8 SMP. Asal sekolah saya dari SMP PPK Bonaventura Sentani. Oke Claudia, dikat dulu. Kita langsung lagi di sebelahnya ya. Itu nanti sebentar kita akan berbincang-bincang, akan tahu apa saja yang sudah Claudia lakukan. Sekarang ini Claudia duduk di kelas berapa dan seterusnya. Kita di sebelahnya Claudia ada Imelda. Halo Imelda, apa kabar? Halo, nama saya Imelda Tunggal. Saya berasal dari SMP YPPK Bonaventura Sentani. Oke, Imelda ini bocoran ya, finalis Olimpiade Sains Nasional tahun 2019. Iya. Ya, di sebelah Imelda ada Benita Ruhulesin. Perkenalkan, nama saya Benita Ruhulesin. Saya berasal dari SMP. Oke, Benita ini dia adalah finalis Festival Lomba Seni Nasional. Oke, di sebelah Benita ada Salsa Putri Widodo. Halo Salsa. Oke. Perkenalkan, nama saya Maria Agatha Salsa Putri Widodo. Saya juga berasal dari SMP YPPK Bonaventura. Oke. Yang paling ujung sekali, ini adalah pendamping ya, guru ya. Halo Ibu Indestianti. Indestiansi. Iya. Presilia Sapulete. Iya. Kayaknya lebih gampangnya saya panggil Presilia ya. Iya, boleh ya, apa-apa, izin ya, Bu, ya. silakan. Iya. Oke, apa kabar semuanya pagi ini? Baik. Baik, ya, wajahnya sumringah sekali ya semuanya. Atau ini wajah-wajah sebenarnya wajah-wajah ketegangan, tidak ya? Siswa-siswa berprestasi tuh kayak asik, orangnya asik-asik ya. Oke, saya ingin awali dengan Claudia dulu. Ini Claudia ini adalah juara 1 ya, tingkat nasional Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia. Oke, Claudia mungkin bisa ceritakan sedikit dalam Olimpiade itu apa yang Claudia buat atau penelitian apa yang Claudia sudah hasilkan sampai bisa meraih juara 1 atau golden ya, mendapat golden. Oke, jadi untuk Lomba Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia ini, saya sendiri sebagai peserta mengambil kategori bidang ilmu pengetahuan sosial, kemanusiaan, dan seni. Saya sendiri dalam penelitian ini meneliti kondisi atau masalah yang ada di tanah Papua sendiri. Jadi yang saya angkat sebagai penelitian saya ini, bagaimana cara masyarakat di sini, terutama mereka yang mengonsumsi buah pinang, limbah tersebut itu lebih sering kita temukan dibuang secara sembarang ke sembarang tempat. Nah, Tidak pada tempatnya gitu iya. ya. Jadi dari situ saya berusaha menemukan sebuah produk yang bisa mengatasi limbah buah pinang tersebut dengan nama Akong. Oke, sebelum menjelaskan tentang wadah yang sudah dibuat tadi, kira-kira punya pengalaman tidak ketika melihat orang buang ludah pinang sembarang? Apakah mungkin ketika waktu itu kalau dia keciprat atau mungkin ada pengalaman? Kalau pengalaman pribadi waktu itu pas pulang sekolah, di jalan itu ada 2 orang boncengan kan, jalan terus Di atas kendaraan di atas gitu ya? kendaraan bawa motor. Saya juga waktu itu dibonceng bapak pakai motor. Jadi sambil ngobrol sambil kunyah-kunyah langsung dibuang ke pinggir jalan. Tapi kalau saya sendiri yang terciprat itu pas di pasar. Jalan penjualnya itu lagi tata-tata barang jualannya itu sambil konsumsi pinang, pas ada orang lewat itu saya sendiri dibuang aja gitu, kena di kaki.
terganggu ya. Iya. Terganggu. Karena itu yang membuat Claudia berpikir untuk ini kayaknya saya harus buat sesuatu yang supaya ketika masyarakat mau buang ludah pinang itu tidak kena ke orang lain atau tidak mengganggu pemandangan begitu mungkin ya. Iya. Terus waktu itu ceritakan dong bagaimana sampai bisa dapat kesempatan untuk mengikuti Olimpiade. Karena kan pasti ada banyak peserta ya atau banyak siswa yang mengajukan segala proposal atau apa gitu ya untuk diteliti. Jadi waktu itu untuk Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia ini tidak secara bertahap dari seleksi kabupaten, provinsi sampai ke nasional, tapi kita sendiri kirim langsung ke pusat dan di sana nanti dilihat dari satu provinsi itu diambil satu perwakilan. Nah, puji Tuhan waktu itu tanggal 14 November dapat informasi kalau perwakilan dari Papua itu saya sendiri dari SMP PPK Bonaventura. Wah, luar biasa. Kita kasih applause ya buat Claudia dari Papua, satu-satunya dari SMP Bonaventura yang lolos masuk ke tingkat nasional. Oke Claudia, untuk wadahnya itu mungkin bisa diceritakan wadahnya apa yang dipakai, mungkin media apa gitu, apakah plastik atau apa? Barang yang didaur ulang atau apa gitu? Oke, untuk wadahnya sendiri itu yang saya pakai itu kenapa di sini saya gunakan bambu. Yang pertama itu saya memilih bahan yang ramah lingkungan dan mudah didapat oleh masyarakat di sini. Jadi apabila ini sudah banyak digunakan oleh setiap masyarakat di sini, terlebih para pengonsumsi buah pinang, lebih terbantu itu karena tidak usah belilah. Kita sendiri bisa dipakai ulang juga kah? Bisa. Jadi untuk di dalamnya ini saya sediakan itu ditutup ya? serabut kelapa. Jadi untuk limbah buah pinang itu kan ada dua, ampas pinang sama ludah pinangnya. Sama airnya, ya. Ludah pinangnya itu nanti diserap sama sabut kelapa di dalam dengan daya tampung 300 ml. Nah kalau sudah full atau mungkin pengguna sudah tidak nyaman karena itu tadi udah penuh, bisa diganti sabut kelapanya. Kalau memang wadahnya ini sudah kotor sama udah pinang, mungkin bisa dicuci atau dikeringkan. Yang diganti cuman sabut kelapanya. Kenapa saya lengkapi dengan noken? Karena contohnya yang dikonsumsi itu kan kapan saja dan di mana saja. Jadi mungkin contohnya pada saat sedang kerja di kantor, sedang bertugas atau sedang di jalan, tidak saya dibuanglah ke sembarang tempat pakai akong. Oke, jadi ini kalau untuk daya tampungnya ini bisa sesuai selera ya, Iya. Dari yang pengguna ya. Mungkin mereka kalau yang suka makan pinangnya banyak, mungkin ya wadahnya bisa lebih besar lagi. Tapi kenapa lebih kecil, saya sesuaikan dengan ukuran genggaman tangannya. Karena kan kalau porsi saat makan pinangnya sedikit terus tangannya juga kecil kan nanti setengah mati kalau akongnya terlalu besar. Oke, terus pakai noken biar bisa digantung, dibawa kemana-mana. Jadi lebih lebih mengurangi tempat atau pencemaran lingkungan. Itu dia, pintar sekali ya siswa dari SMP Bonaventura. Oke, saya selanjutnya ingin ke Imelda. Kalau Claudia ini kan dari IPS ya kalau tidak salah ya, untuk penelitiannya yang dilakukan ada akong satu wadah yang untuk bisa digunakan untuk yang suka mengonsumsi pinang. Nah, pemirsa juga saya ingin tahu apa prestasi dari Imelda yang sudah Imelda hasilkan sehingga bisa masuk dalam finalis Olimpiade Sains. Ya, silakan. Jadi saya mewakili Papua ke tingkat nasional itu ada prosesnya gitu, nggak langsung aja. Jadi selama itu dari kelas 7 kami seleksi bimbel. Terus nanti habis masuk bimbel itu kan nanti kita dibimbing buat siap menghadapi yang tingkat kabupaten. Tingkat kabupaten. Karena waktu kelas 7 itu belum ada yang pra OSN itu. Nah, habis kabupaten, kalau lulus kita lanjut ke tingkat provinsi. Kalau provinsinya lulus, kita bisa naik ke jenjang selanjutnya lagi ke tingkat nasional ya. Iya.
Jadi kalau dari provinsi begitu yang dikirim berapa? Tiga besar ya? 3 besar. Yang nanti akan ke tingkat nasional. Kalau Claudia sekarang, Imelda maaf Claudia yang sebelah ya. Imelda sekarang kelas berapa? Kelas 9. Kelas 9. 9 berarti kelas 3 SMP? Iya. Oke. Sudah mau. Maklum ya Bu Guru ya, saya dulu zaman saya kelas 1, kelas 2, kelas 3 SMP gitu. Kalau sekarang kan ya gitu. Oke, terus kalau si Claudia, saya tadi lupa tanya, Claudia tadi kelas berapa? Kelas 8 SMP. Kelas 8 berarti kelas 2. Terus Imelda kelas 3 ya, kelas 9. Berarti sedikit lagi Imelda akan lulus. Ya, saya masih ingin tahu juga Imelda setelah lulus akan kemana dan akan tadi penelitiannya juga perlombaannya juga belum disampaikan, tapi kita akan break dulu ya, kita akan kembali lagi. Pemirsa jangan kemana-mana karena Papua Pagi masih akan kembali dengan siswa-siswa berprestasi dari SMP YPPK Bonaventura Sentani.